Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang lingkaran mengenai panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, hitunglah panjang busur peki. Perhatikan gambar di bawah ini. Mana dia busur peki pada gambar kita kali ini? Tentunya garis yang melingkar ini dari titik P ke Q. Ini dia busur dari peki. Bagaimana cara kita menghitung panjang busur peki ini? Adapun salah satu rumus yang digunakan untuk menghitung panjang busur pada lingkaran yaitu alfa derajat per 360 derajat dikali 2 dikali V dikali R. Sama dengan alfa derajat, yaitu besar sudut yang menghadap busur yang akan kita cari. Ini busur peki yang akan kita cari, dan ini dia sudut yang menghadap ke busur tadi, yaitu besarnya 90 derajat. Per di bawahnya 360 derajat. Dikali 2, lalu dikali. Ingat, V itu kan ada dua jenis. Ada yang 22/7 itu digunakan jika nilai R-nya atau jari-jarinya kelipatan 7. Dan ada juga nilai V yang lainnya yaitu 3,14. Dan itu digunakan jika nilai R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Sekarang perhatikan nilai R atau jari-jarinya yaitu 7. Itu artinya dia kelipatan 7. Maka V yang digunakan yaitu 22/7. Lalu dikali R jari-jarinya yaitu 7. Lanjut sama dengan, sebelum kita kalikan, ada baiknya kita sederhanakan angka-angka ini jika ada yang bisa disederhanakan. Contohnya di sini, 90 dengan 360. Angka ini sama-sama habis dibagi 90. 90 dibagi 90 hasilnya 1, per di bawahnya 360 dibagi 90 hasilnya 4. Ini dia bentuk sederhana dari 90 per 360, yaitu 1/4. Lalu dikali 2, dikali. Perhatikan sekali lagi, 7 di atas, 7 di bawah sama-sama habis dibagi, maka yang tinggal yaitu angka 22 saja. Nah, setelah ini baru kita kalikan. 1/4 dikali 2 dikali 22, kita peroleh hasilnya 11. Dengan satuannya di sini, cm, maka satuan untuk busur juga cm. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang luas juring POQ. Mana juring POQ pada gambar kita kali ini? Tentunya yang ini. Oke, bukan segitiga POQ, melainkan juring POQ. POQ. Ini dia garis yang melingkar ini. Oke, nah, apa rumus yang digunakan untuk menghitung luas juring pada lingkaran? Di mana salah satu rumus yang digunakan yaitu alfa derajat per 360 derajat dikali V dikali R kuadrat. Sama dengan alfa derajat yaitu sudut di dalam juring yang akan kita cari. Ini dia sudutnya, yaitu besarnya 90 derajat. Per di bawahnya 360 derajat dikali V. Ingat V tadi yang digunakan yaitu 22/7. Lalu dikali R kuadrat itu 7 kuadrat. Lanjut sama dengan 90 per 360. Angka ini masih bisa disederhanakan. Yaitu sama-sama habis dibagi 90. 90 dibagi 90 hasilnya 1. Per 360 dibagi 90 hasilnya 4. Lalu dikali. Perhatikan lagi. 7 kuadrat. Ini kan sama artinya dengan 7 dikali 7. Ya kan? 7 di atas dengan 7 di bawah sama-sama habis dibagi, maka yang tinggal yaitu 22 dikali 7 yang sini. Lanjut sama dengan, sekarang tinggal kita kalikan saja. 1/4 dikali 22 dikali 7, kita peroleh hasilnya di sini, yaitu 38,5. Satuannya di sini cm, maka satuan untuk luas yaitu cm persegi. Ini dia cara untuk menghitung luas juring pada lingkaran. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu mengenai luas tembereng PQ. Nah,
Mana tembereng peki pada gambar kita kali ini? Yaitu bagian sini, perhatikan. Nah, ini dia tembereng yang akan kita cari. Berapa luasnya? Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung luas tembereng pada lingkaran, yaitu rumusnya adalah luas juring POQ yang sudah kita cari pada soal yang nomor 2 tadi, lalu dikurangkan dengan luas segitiga. Luas segitiga mana? Yaitu segitiga POQ ini. Berarti harus kita cari luas segitiganya terlebih dahulu. Oke? Sekarang biar mudah kita tarik gambar segitiga POQ-nya keluar. Perhatikan, di mana panjang PO yaitu 7, lalu OQ panjangnya juga 7. Nah, untuk menghitung luas segitiga ini, tentunya kita harus mengetahui alas dan juga tinggi dari segitiga ini. Bagaimana cara kita mencari atau menghitung alas dan tinggi dari segitiga ini? Perhatikan, sangat mudah sekali. Perhatikan sudut O ini. Besarnya 90 derajat, itu artinya dia siku-siku. Antara garis PO dengan OQ itu dia tegak lurus, maka berlakulah teorema Pitagoras untuk mencari panjang alas ini. Perhatikan. PQ sama dengan akar dari, perhatikan, sisi yang sini 7 kuadrat, lalu ditambah, ingat karena yang kita cari ini sisi terpanjang, maka pada rumus teorema Pitagoras rumusnya ditambah. Oke, ditambahkan dengan sisi yang sini. 7 kuadrat. Lanjut sama dengan akar dari 7 kuadrat hasilnya 49, lalu ditambah 7 kuadrat hasilnya 49. Lanjut lagi sama dengan 49 ditambah 49. Ini kan boleh juga kita tulis menjadi 49 dikali 2. Ya kan? Lanjut sama dengan akar 49 itu hasilnya 7. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2 dengan satuannya cm. Ini dia baru panjang PQ atau alas dari segitiga. Oke, maka sini kita ganti dengan 7 akar 2 cm. Selanjutnya, untuk menghitung tinggi dari segitiga. Perhatikan. Nah, untuk menghitung tinggi dari segitiga dari gambar ini, tentunya cukup kita ambil setengah dari gambar segitiga ini. Perhatikan, kita ambil setengahnya saja. O, Q, dan dari sini. Oke, misalnya X. Oke, O, Q, X. Nah, maka untuk menghitung dari tinggi ini, ambil segitiga yang kecil ini. Nah, tentunya kita harus mengetahui alas panjang bagian sini terlebih dahulu. Oke. QX. Nah, adapun panjang QX itu panjangnya setengah dari PQ. PQ tadi panjangnya 7 akar 2, maka QX itu panjangnya 3,5 akar 2. Ini panjang dari setengah dari QP ini atau panjang dari QX. Oke, maka perhatikan untuk mencari tinggi dari segitiga ini. Perhatikan T sama dengan akar dari berlakulah teorema Pitagoras karena dia siku-sikunya di bagian sini. Oke, yang akan kita cari ini bukan sisi terpanjang, maka rumusnya dikurang. Yaitu sisi terpanjang, yaitu 7 kuadrat, dikurangkan dengan sisi yang lainnya, yaitu 3,5 akar 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan akar dari 7 kuadrat hasilnya 49 lalu dikurang. 3,5 akar 2 dikuadratkan. Cara penyelesaiannya yaitu 3,5 kita kuadratkan, lalu dikalikan dengan akar 2 kuadrat, itu kan hasilnya 2. Berarti 2 dikalikan dengan 3,5 yang dikuadratkan tadi, itu kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 24,5. Oke, sekali lagi perhatikan. 3,5 kita kuadratkan, dapat hasilnya. Lalu akar 2 kuadrat hasilnya 2. Hasil kuadrat dari yang sini dikalikan dengan hasil kuadrat dari akar 2 ini. Ketemulah dia hasilnya ini, 24,5. Lanjut sama dengan akar dari 49 dikurang 24,5 kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 24,5. Dan akar 24,5 kita peroleh hasilnya di sini yaitu 4,95. Ini tinggi dari segitiga ini. Oke, 4,95. Nah, setelah
alasnya sudah dapat, tinggi segitiganya sudah dapat, barulah kita bisa menghitung luas dari segitiga ini. Di mana luas dari segitiga, rumusnya apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, sama dengan setengah alas dari segitiga. Perhatikan alasnya itu PQ, yaitu besarnya 7/2. Lalu dikali tinggi segitiga, yaitu 4,95. Lanjut lagi, sama dengan, perhatikan di sini, setengah dikali 7, lalu hasilnya dikali 4,95. Kita peroleh hasilnya yaitu 17,325. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Selanjutnya, cari akar 2 terlebih dahulu. Setelah dapat hasilnya, baru kita kalikan dengan angka 17,325 ini. Kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan yaitu 24,5. Ini dia luas dari segitiga yang akan kita cari ini. Nah, ingat kembali ke rumus luas tembereng tadi. Oke, luas tembereng PQ, yaitu luas juring sudah kita cari pada soal yang nomor 2 tadi. Kita peroleh hasilnya berapa? 38,5. Baru dikurangkan dengan luas segitiga yang barusan kita cari tadi. Yang hasilnya 24,5. Berapa hasilnya di sini? 38,5 dikurang 24,5, kita peroleh hasilnya lebih kurang yaitu 14 dengan satuan luas yaitu cm persegi, dan ini dia luas tembereng PQ. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.